Oke, masih dalam rangka pengusutan dugaan daripada kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo dengan atasannya kepada LSM dan pers di Jawa Tengah. Dengan hormat kami, nama Solihuliati SAG SPD, dengan hormat mohon bantuan di dalam penyiaran pers untuk melakukan secara bersama-sama dan kolegial sebuah investigasi penyidikan gratifikasi seks dugaan perselingkuhan dan pelakor yang dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati dengan alasan tertentu, dan atasannya kepala sekolahnya atas nama Dahlan Istanto SAG di Satuan Atap SD 03 Tambak Romo tercatat sangat serius 2014. Kasus ini mencuat Februari 2014 sampai dengan sekarang dan belum ada titik temu dan upaya penyelesaiannya. Indikasi itu sangat kental karena saudara WW ini selama ini sudah berkali-kali melakukan hal serupa dan hal tersebut, dan tidak ada upaya teguran ataupun tindakan dari atasannya, dan malah dugaan itu mengalihkan kasus tersebut dengan gugat cerai bermasalah, dan mohon atas upaya pendampingan kepala sekolah SD 03 Tambak Romo ini kasus ini untuk diusut tuntas, sebab perkara ini sudah ada di meja kejaksaan dan tinggal tunggu penyelesaiannya. Dalam hal penanganan ini, pertimbangan di dalam pengaduan lisan, maka berlakunya masa pengaduan itu dihitung sejak pengaduan dengan lisan itu diajukan, dan apabila pengaduan itu diajukan secara tertulis maka masa pengaduan itu dihitung sejak tanggal surat pengaduan itu dan bukan pada tanggal diterimanya surat itu. Biar latihan membuat berita acara, di dalam prakteknya pencabutan dapat dilakukan sebagaimana seperti mengajukan pengaduan itu. Pengaduan yang telah ditarik kembali dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Jadi biar ketemu latihan membuat berita acara, di dalam prakteknya pencabutan dapat dilakukan seperti padahalnya mengajukan pengaduan itu. Pengaduan yang telah ditarik kembali atau dicabut tidak dapat diajukan lagi. Dalam hal tuntutan saya ini, pengadu belum pernah melakukan pencabutan suatu perkara, namun pihak kepolisian justru memutarbalikkan fakta, dan sewaktu-waktu sampai kapanpun senantiasa dapat melanjutkan gugatan pengaduan, masih dapat menanyakan bagaimana tindak lanjut kepolisian terhadap tanggapan pengaduan tersebut, dan pengadu masih tetap di dalam pengaduannya, yaitu terkait dengan sidang yang akan dimulai. Kejahatan karena mukah atau berzina pasal 284, pengaduan bisa dapat dicabut karena selama peristiwa itu belum diperiksa oleh pengadilan. Maka kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, sebenarnya saya sejak dari awal mula sudah saya tawarkan kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk duduk bersama, merembuk dan menyelesaikan resolusi dengan cara kekeluargaan dan permediasi secara terstruktur dan bertahap, juga kolegial melihat kondifikasi permasalahan tersebut, karena di daerah kasus seperti ini dimungkinkan bisa berkembang akibat kondisi keberatan dan ekonomi maupun keluarga. Akhirnya kami menyerahkan hal ini kepada proses hukum karena berlarut-larut. Maka yang saya mohon supaya saudara Tutopo memilih untuk menekani WW menanggung semua itu, lalu bersedia menyembunyikan dan segera pulang dan ada kesadaran untuk membayar utang. Dampak kepanjangan yang akan kami sampaikan adalah upaya penghindaran, penghapusan dan menghalang-halangi daripada penyelidikan, yaitu Dinas Pendidikan terkesan ada dugaan lepas tanggung jawab dan tidak fair di dalam memberikan klarifikasi. Sulitnya mekanisme penyelidikan dan pembuktian karena mekanisme ini terhalang oleh kelakuan atau perbuatan tersangka yang berpindah kos dan licin di dalam membuat alibi. Seiring dengan upaya pengungkapan fakta bohong dan berubah-ubahnya pengakuan pemutarbalikan fakta hukum, mohon Dinas Tambak Romo untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Polres Pati
bahwa ada unsur-unsur pidana di balik minggatnya atau tersangka dari rumah, yaitu pencurian dan penggelapaan. Dugaan lain adalah faide atau kadatu faide, ya alibi yang dibuat dan ketidakmampuan membela diri. Penipuan adanya kawin gendak dan perselingkuhan, dampak berkembang yang berujung pada perceraian berkasus tipu daya, tipu muslihat, yaitu melarikan diri dengan laki-laki lain. Bahwa nyata-nyata saudari Wiwi banyak sekali berkali-kali melakukan kebohongan dan perbuatan tercela sebagaimana yang kami sampaikan. Rangkaian kejadian kasus ini adalah kasus besar di mana ada unsur perencanaan, ada dalang vendornya, ya, dan peristiwa yang adanya penjualan dan perampasan istri sah dan anak sah orang lain ini harus diusut tuntas. Adanya dugaan kekerasan, persekusi, penganiayaan, arogansi dan penyimpangan wewenang oknum anggota Polres pada atas nama Bribka Bambang Permati yang ditutup-tutupi atasnya harusnya segera diungkap. Sedangkan laki-laki Dumbelan yang terlibat menyembunyikan istri dan anak sah, saya harus diusut tuntas siapa tersebut. Saya jelas ini dalam kasus ini direkayasa, ditipu daya. Di dalam kasus ini saya dibawa di sebuah rumah hotel, yaitu di Kencana. 8 orang mengaku polisi dari Mabes Polri dan menginvestigasi saya. Saya mohon, apakah hal ini sesuai dengan prosedur protap atau tidak? Kami sampaikan terkait harus diteliti ada motif apa sampai masuk ke ranah keluarga saya malah mirip dengan penculikan pada zaman PKI. Ini kita sampaikan mudah-mudahan menjadi perhatian karena lemahnya supremasi hukum dan penegak hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.